Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif Edu atau yang sebelumnya otomotif ya. Langsung saja, untuk kali ini kita akan membahas aksesoris ataupun komponen-komponen dasar pada sebuah electric unit ya, entah itu di mobil, sepeda motor maupun alat berat. Langsung saja, yang pertama itu adalah fuse ya. Bisa Anda lihat di sini, fuse sendiri itu adalah komponen listrik yang berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir dalam rangkaian. Fuse juga dapat melindungi kabel dan konektor dari kerusakan oleh aliran arus yang disebabkan arus berlebih atau short circuit. Kelebihan arus menyebabkan kelebihan panas sehingga menyebabkan fuse putus. Nah, di sini fungsi utama fuse dia adalah untuk mencegah terjadinya kebakaran pada unit ataupun kerusakan komponen elektrik apabila terjadi short circuit, sehingga nanti dia akan terputus. Dimana terputusnya itu sesuai kapasitasnya, dimana ketika dia, contohnya adalah ketika dia menggunakan fuse 5 ampere, maka ketika nanti bebannya lebih dari 5 ampere, entah itu berlebihan bebannya memang sangat tinggi ataupun ketika short circuit, maka disitu fuse akan putus dengan sendirinya. Ini adalah salah satu pengaman yang paling simpel, sederhana, dan fungsinya sangat luar biasa ya. Kemudian bisa Anda lihat berdasarkan fungsinya, fuse dapat dibedakan menjadi dua. Ini ada dua tipe ya, fuse blade sama fuse cartridge ataupun glass, atau sebagian orang fuse tabung ya, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ada sebagian yang menyebutkan adalah fuse tancap ya. Sementara pada bahasa teknik sendiri itu disebutkan dengan blade type dan cartridge. Fungsinya sama saja, cuma untuk kesimpulan pemasangannya itu lebih bagus ataupun simple yang tipe blade ya. Selain dia dapat tersusun dengan rapi, penempatannya juga dia lebih bagus dibanding yang cartridge. Untuk fuse juga tersedia dalam berbagai macam bentuk ya, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini untuk yang tipe cartridge, dia ada beberapa model ataupun tipenya juga. Ada yang tabung terus dia ujung-ujungnya diberi seperti besi ataupun penghantar ya, ini ya, logam. Kemudian ada yang dia diblok semuanya, tidak ada tabung transparannya. Kemudian untuk fuse blade dia ada yang ukurannya besar ataupun yang kecil, dan disitu ada warnanya ya. Kenapa di situ ada warna-warna? Sebenarnya warna-warna ini adalah untuk membedakan besaran arusnya. Jadi dia bisa dibedakan sesuai klasifikasi pada warnanya. Sebetulnya di setiap fuse itu sudah ada keterangannya. Ada contohnya, ada angka 5, 10 dan seterusnya. Di situ adalah menunjukkan kekuatan arus pada fuse. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk bentuk blade fuse dapat dibedakan menjadi ada 3 ya. Ya, ini maxi fuse. Biasanya ini untuk yang sebelah kiri. Ini untuk ampere tinggi, di atas 30, bahkan ada yang sampai 70 sampai 90 ampere. Untuk ini adalah auto fuse dan mini fuse. Biasanya kalau auto fuse ini digunakan pada kendaraan-kendaraan yang menggunakan alat berat ataupun unit-unit besar. Kemudian mini fuse itu biasanya digunakan pada mobil-mobil, tapi tidak bisa terpaku di
hal tersebut ya, karena sebagian unit kecil, entah itu besar entah itu pun alat berat, dia ada yang kombinasi, ada yang menggunakan maxi fuse dia untuk khusus ampere-ampere yang besar, ada yang juga menggunakan mini fuse maupun auto fuse ya. Di sini dia ditekankan ke penempatan, kesimpelan suatu rangkaian. Kemudian di spesifikasinya, fuse yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya tersedia dalam bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Nah, yang saya sebutkan tadi di sini adalah nilai warna ya untuk fuse standar dan mini. Bisa Anda lihat untuk color rating for standard and mini fuse itu sama saja, untuk standar berapa besar ampernya dan warnanya ya. Untuk ampere rating 3 ampere itu dia warnanya adalah violet, kemudian 5 ampere itu warnanya adalah oranye ya, yang ini. Kemudian 7,5 itu brown, 10 itu red, 15 biru, 20 yellow, dan 25 colorless ataupun transparan. Masih banyak, ini adalah hanya sampelnya saja, masih banyak beberapa fuse yang tidak disebutkan ya. Untuk umumnya yang di pasaran itu untuk fuse ukuran 3 sama 7,5 itu jarang sekali yang dipakai. Rata-rata dia memakai rank 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Untuk pecahan-pecahan yang 3, 7,5 itu jarang sekali. Mungkin ada beberapa unit yang dia menggunakan untuk arus-arus yang sangat kecil sekali. Lanjut. Nah, kemudian untuk color rating for max fuse. Nah, untuk 20 ampere itu dia warnanya kuning, kemudian 30 itu green, 40 itu amber, 50 ampere itu dia warna merah, kemudian 60 blue dan 70 brown, kemudian 80 colorless. Ini beda lagi ya sama yang di atas, karena untuk tipe yang di atas itu ini kan modelnya fuse maxi ya. Dia kalau red itu dia 10 ampere, kalau di sini dia 50 ampere. Untuk blade tipe fuse kapasitinya ini bisa Anda lihat, ini 15, dia menunjukkan 15 ampere. Nah, ini ya posisi pemasangannya seperti ini. Untuk di rangkaian elektrik biasanya dia kalau di beberapa unit alat berat dia disebutnya adalah central fuse control. Di situ ada fuse dan relay sebagainya, dia terkoneksi, terhubung satu housing, jadi lebih enak ya untuk troubleshooting maupun penggantian. Kemudian fuse holder. Fuse holder itu bisa dikatakan dia adalah rumahnya fuse, dimana dia sebagai penghubung antara terminal satu dengan yang lain. Untuk yang pertama, dia ada model dash mount fuse holder. Dia digunakan untuk fuse tabung ya, yang glass. Modelnya seperti ini, dia adalah ulir, ada yang modelnya tancepan juga ada. Kemudian blade fuse box. Nah, ini seperti ini ya, ini tampilan fuse box yang simple, tapi untuk bawaan unit-unit itu nanti dia ada fuse box yang ukurannya hampir satu kertas HVS kurang lebih, panjang dan lebarnya untuk yang unit-unit alat berat maupun truk besar. Kemudian untuk yang ini dia adalah dia terjual di pasaran bebas ya, ini untuk opsional
untuk pemasangan tambahan biasanya untuk fuse seperti ini. Kalau bawaan unit jarang sekali yang menggunakan model seperti ini. Kemudian ada yang nomor 3 adalah indent plate fuse holder. Dia digunakan untuk fuse tunggal, dimana dia yang sering digunakan adalah ketika kita menambahkan aksesoris pada sebuah unit. Kita pastinya memerlukan fuse holder seperti ini. Tapi untuk teman-teman, untuk unit-unit bawaan pabrik biasanya nanti dikasih spare ya, untuk pengambilan power di area fuse box. Nanti dia ada spare-nya, dia memang disediakan untuk aksesoris yang akan dimodifikasi ataupun digunakan untuk aksesoris lain. Kemudian ada line fuse holder. Nah, ini sama ya, sama yang tadi, cuma dia modelnya adalah tancap ya. Dia yang seperti ini, dia sama dengan inline plate ya, cuma bedanya adalah bentuknya saja, tapi fungsinya sama. Kemudian prinsip kerja fuse. Fuse adalah alat pelindung yang paling umum. Fuse dipasang dalam rangkaian listrik. Ketika aliran arus melebihi beban maksimum, maka fuse akan putus atau akan meletus. Elemen di dalam fuse mencair, membuka rangkaian dan mencegah komponen lain rusak oleh arus yang berlebih. Jadi pada intinya adalah fuse itu untuk memutus arus ke beban, dimana beban tersebut melebihi kapasitas fuse yang digunakan. Contohnya adalah ketika penambahan beban tanpa memperhitungkan besaran kekuatan fuse tersebut, atau satuannya adalah ampernya berapa. Kemudian short circuit itu banyak sekali penyebabnya ya, bisa kabelnya terkelupas, bisa karena kesalahan maintenance ketika melepas tanpa mematikan sumber arusnya dulu, sehingga nanti antara terminal B dengan min ataupun dengan bodi terhubung, maka dia akan short. Apa efeknya kalau kapasitas fuse lebih besar tanpa memperhitungkan beban ketika terjadinya short? Apabila nanti fuse-nya lebih besar kapasitinya dari kekuatan sebuah kabel ataupun rangkaian, nanti ketika short akan menimbulkan kebakaran pada unit itu sendiri ataupun pada kabel, sehingga case-nya di sini sering sekali unit-unit terbakar. Di situ sering ditemukan karena adanya pemasangan ataupun penggunaan fuse yang tidak sesuai, jadi melebihi kapasitas kabel, kekuatan kabel, sehingga fuse tidak mampu putus dan terjadilah panas yang terus menerus, sehingga isolator pada sebuah kabel nanti dia akan meleleh, akan menimbulkan kebakaran. Faktor penyebab fuse rusak. Yang pertama adalah overload. Di sini overload yang dimaksud adalah arus yang mengalir di rangkaian lebih dari kapasitas maksimum. Contohnya adalah ketika beban lampu depan ataupun headlamp itu arusnya lumayan besar. Contoh saja dia adalah untuk dua lampu headlamp, lampu depan sebuah unit itu menggunakan 30 ampere. Kemudian dengan inisiatif si pemilik kendaraan menambah dua lampu headlamp ataupun walk lamp dengan tujuan untuk memodifikasi, untuk mungkin kebanyakan yang digunakan adalah untuk
modifikasi supaya terlihat lebih bagus ya, tanpa memperhitungkan kekuatan pada line wiring tersebut ya. Ketika nanti kapasitasnya dia di 15 ataupun 30 kemudian ada penambahan, apa yang akan terjadi? Kapasitasnya melebihi dari fuse tersebut, sehingga nanti fuse tersebut langsung putus. Karena apa? Karena kapasitas pada fuse lebih kecil dari kapasitas outputan fuse, sehingga nanti dia akan putus dengan sendirinya. Kemudian short circuit. Nah, ini adalah hubungan singkat pada rangkaian sehingga arus yang mengalir ke fuse itu melebihi kapasitas fuse. Contohnya adalah ketika mungkin kabelnya terkelupas atau termakan tikus sehingga dia nempel dengan bodi ataupun dengan ground, nanti dia akan short circuit dan menyebabkan putus pada fuse. Untuk mencegah keawetan sebuah fuse ataupun maintenance-nya, perawatannya seperti apa? Yang pertama adalah pergunakan fuse sesuai fungsi dan kapasitasnya. Jadi kita harus memperhitungkan berapa kapasitas dan fungsinya. Apabila nanti dia kapasitasnya melebihi tinggi, maka fuse akan cepat putus. Kemudian adalah tutup rapat fuse holder agar tidak mudah terpengaruh dengan benda-benda di sekitarnya, misalkan air, panas, guncangan dan sebagainya. Nah ini ya, ini sangat riskan sekali untuk teman-teman, khususnya ketika kita melakukan perawatan atau maintenance pada khususnya elektrik ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan sekali kondisi kelistrikan ataupun soket-soketan pada fuse. Tidak hanya fuse juga, untuk semuanya ya. Sebenarnya di sini ada khusus yang mencegah terjadinya korosif pada connection ataupun terminal-terminal elektrik. Dia seperti grease, cuma dia khusus ya, dia berwarna putih. Nah, dia memang mencegah terjadinya korosif dan melindungi dari debu, kotoran dan segala macam termasuk air, sehingga mencegah terjadinya korosif yang cepat. Kemudian perhatikan cara melepas dan memasang fuse secara benar. Untuk teman-teman semua, sebenarnya setiap unit bawaan pabrik itu ada tool khusus disediakan di samping fuse box itu untuk pelepasan ataupun pemasangan fuse. Ya sebenarnya dia seperti penjepit, cuma dia memang bawaan ya. Untuk teman-teman yang sekiranya tidak punya alat tersebut, bisa menggunakan tang ataupun kita bisa mencabutnya dengan hati-hati. Jangan sampai ketika kita menarik, oh ini fuse-nya berat, itu jangan sampai kita mencongkel ya. Itu karena akan merusak housingnya. Selain housingnya, nanti konektornya dia akan mengembang